Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sohibul Itmam selaku dosen pengampu mata kuliah Arbitrase Syariah. Saya Alvin Nurina Harja dari kelas HIS 5B akan mempresentasikan hasil makalah yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses penyelesaian sengketa atau konflik pada umumnya. Yang pertama ada pengertian sengketa. Apa sih sengketa itu? Sengketa adalah kondisi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain, yang telah terjadi wan prestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi, namun kurang atau berlebihan, yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan. Sengketa yang timbul antara para pihak harus diselesaikan agar tidak menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Kemudian di sini ada penyelesaian sengketa secara litigasi atau pengadilan. Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian. Alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses penyelesaian perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama, baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban. Yang ketiga ada penyelesaian sengketa secara non-litigasi atau non-pengadilan. Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau di Indonesia dikenal dengan nama APS, telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia, dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum runggun adat yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan. Dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat, dikenal adanya lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator, tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 APS diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, konsultasi. Konsultasi itu merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut.
Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan maupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat keterikatan atau kewajiban dalam melakukan konsultasi. Yang kedua ada negosiasi. Istilah negosiasi tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, yaitu sebagai salah satu APS, pengertian negosiasi tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, namun dapat dilihat dalam pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase ini, bahwa pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut, tidak diatur lebih lanjut mengenai negosiasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak. Yang ketiga ada mediasi. Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar-menawar. Mediasi juga dapat diartikan dengan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang sebagai fasilitator untuk melaksanakannya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Yang keempat ada konsiliasi. Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui. Solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kemudian penilaian ahli. Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian alternatif penyelesaian sengketa dalam pasal 1 angka 10 bahwa penilaian ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan. Yang keempat ada cara arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase ini digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi atau konsultasi. Kemudian ada cukup sampai di situ, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.